Oke, halo guys. Kali ini aku mau ngasih tahu buat kalian. HP ini aku beli kurang lebih harganya 200 ribuan, 200 ribuan, under 300. Jadi HP ini minus ya. Minusnya dia nggak bisa masuk ke iOS-nya. Alhasil boot loop. Nah, setelah aku cek dan aku coba untuk repair via softwarenya, dia tetap nggak bisa. Dia pakai Trio Tools stuck di 19%-an. Lalu setelah aku coba di iTunes, masuk dengan mode DFU. Tetap DFU, nggak mau untuk masuk ke recovery mode, jadi dia nggak mau. Di sini tuh aku udah curiga ya, karena kode yang masuk adalah kode 4013 dan juga kode 9. Nah, di iTunes keluarnya seperti itu. Setelah aku cek dan aku cari-cari di web, di blog-blog yang mengenai kode-kode tersebut, jadi dari pihak Apple menyatakan bahwa kayak kode tersebut itu bisa jadi dari kabelnya, bisa jadi dari hardwarenya. Tapi rata-rata kalau kode 4013 dan 9 muncul, itu adalah hardwarenya. Jadi itu adalah kode dari IC9 yang bermasalah atau memori. Oke, jadi ini mau aku bawa untuk di repair ya. Untuk aku karena nggak ada alatnya sehingga nggak bisa nge-repair, nge-reball itu nggak bisa. Di kota aku sendiri itu untuk yang jasa reballnya aja nggak bisa, nggak ada ya, bukan nggak bisa, nggak ada. Kalaupun ada itu dia langsung sama IC9-nya. Nah, IC9 itu kalau kita beli secara online aja untuk iPhone 7 Plus, ini kodenya ada iPhone 7 Plus ya, serinya. iPhone 7 Plus itu kan hanya 32 sama 128. Nah, kalau yang 32 itu kurang lebih 150.000. Kalau untuk yang 128 itu kurang lebih 200 ribuan. Lalu untuk yang 256 GB kan ada itu bisa upgrade juga, kurang lebih 450. Dan untuk yang spesialnya untuk 64 GB itu ada. Jadi kalau kalian tanya untuk upgrade atau downgrade kapasitas dari 128 untuk iPhone 7 Plus itu 64 itu ada, tapi custom ya, istilahnya nggak dari iPhone-nya. Kalaupun nanti dia bilang bahwa 64 itu nggak ada, kalau kalian ada yang sama ya, IC9-nya bermasalah. Untuk yang 7 Plus ini, kasus 7 Plus ya, kita bahasnya kasus 7 Plus bukan yang lain. Patut dicurigai bahwa bisa jadi IC9 yang dipakaikan nanti itu adalah hasil dari ya kanibalan kayak gitu, bisa dibilang kanibalan, hati-hati. Nah, oleh karena itu ini aku mau kirim ke Surabaya, kemungkinan ke Surabaya sih, karena dia harganya cocok, yaitu di e-color. Kalau untuk masalah baterai, e-color aku kemarin di video-video yang dulu itu kayak nggak suka banget sama kualitas baterainya. Lebih baik aku pakai HP baterai kayak baterai HP yang seperti merek Hippo, Cortex, lalu Raki Panda kayak gitu. Sama yang satunya Viking kayak gitu. Oke. Aku mau kasih tanda di beberapa part ini sehingga ketika nanti barangnya udah jadi, itu aku bisa cek lagi kayak gitu, bahwa tidak ada barang atau bagian part yang ditukar kayak gitu. Nah, ini buat jaga-jaga buat kalian. Kalau part kalian masih original, jadi kalian kayak setelah diservis kok ada yang beda ya di layarnya. Nah, itu kayak patut dicurigai. Kenapa? Karena kita nggak bisa percaya 100% ya. Meskipun itu ternama punya ya si artis lah, atau mungkin si anak orang terkenal kah. Tapi kan bukan dianya, tapi kan pekerjanya yang kurang jujur kayak gitu. Jadi aku kasih tips buat kalian, siapkanlah spidol kayak gini, mungkin part-partnya. Oke. Dan setelah itu kita buka. Ini kan udah aku buka nih. Nah, oke. Ada hal yang menarik di sini yang aku dapatkan, bahwa HP ini tuh pernah di repair. Dia bilang bahwa untuk casingnya original, masih original. Baterainya nggak tahu, tapi dia bilang untuk LCD
itu masih original, bukan casing ya, lupa. Tapi hal unik yang di sini terjadi adalah bagian ini. Nah, oke, untuk case bagian ini itu hilang. Nah, berarti kan pernah dicuri sama, diambil sama kayak tukang servisnya kayak gitu, sehingga kan kita patut curiga kayak gitu. Nah, oleh karena itu aku mau ngasih tanda di beberapa part. Nah, contohnya nih, mungkin kita kasih di sini. Oke, beberapa part kita contreng-contreng. Oke, sehingga kita tahu nanti dia bakal ngambil atau nukar enggak. Kalau bisa yang permanen loh ya, kita ambilnya yang permanen, jangannya nggak permanen kayak gitu. Beberapa part ditandai, nggak masalah, dia nggak bakal rusak kok, nggak bakal ngerusak apapun. Oke. Hal kayak gini tuh penting, karena ini cuma spidol aja ya, jadi kita bisa tahu nih part-part kita itu aman. Nah, nggak masalah, kayak di titik-titik itu nggak masalah, nggak ngaruh ke performa kok. Selama kita tahu bagian-bagian ini tuh nggak apa-apain sama mereka, itu aman dah. Oke, untuk chip dan lain-lain kayak gini tuh penting tuh, kalian tandain. Oke, beberapa titik udah. Oke, clear semua udah. Berarti untuk casingnya oke, udah. Jadi beberapa titik udah ditandain, kasih tanda. Apalagi buat yang hitam-hitam biasanya nggak kelihatan kan. Oke, aman. Jadi beberapa udah ditandai kecil setiap posisi yang terlihat. Jadi hal kayak gini tuh penting banget, apalagi buat kalian yang mau ganti-ganti bagian dalam. Oke, jadi udah beberapa titik aku tanda-tandain. Ini tuh penting buat kalian. Oke, jadi itu beberapa tips dari aku buat kalian yang mau repair IC ataupun mesin-mesin bagian dalam, kecuali baterai ya yang bisa ditunggu. Yang nggak bisa ditunggu pastinya bagian IC itu. Ya kayak gitu sih tipsku buat kalian. Tetap jaga hati di iPhone kalian, sayangi. Bukan hanya iPhone sih, Android juga disayangi juga. Aware, kalian harus tahu, paham dimana dia kok malah jadi gini, jadi aneh, itu kalian harus paham juga. Oke, jadi sekian dari aku untuk review HP ini. Nanti di harga 200.000 kurang lebih. Ini 200.000 sih, 200 under 300, nggak lebih dari 290-an. Nanti aku bakal tes kalau udah jadi IC-nya. Kemungkinan aku upgrade ke 64GB aja karena harganya ramah di kantong. Untuk ini adalah 128, jadi aku downgrade aja sih, kayak gitu, downgrade aja. Kurang lebih 64GB itu lebih dari cukup sih menurutku. Oke, baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Tunggu di next video. See you.